Hmm. Ya, halo Mami, selamat malam semuanya. Ini perkenalkan saya dengan Dr. Margaret, konselor laktasi, dengan sejawat saya Dr. Stevia, konselor laktasi juga. Nah, jadi hari ini kita mau ngomongin temanya nih tentang Pertanyaan sejuta 5, umat. ya, Hmm. ya pertanyaan sejuta umat ya. Jadi bagaimana cara memperbanyak produksi ASI? 5 rahasianya, 5 rahasia ASI banyak. Kita kasih judul ini supaya menarik ya. Lima, Ya. lima rahasia loh. Nah, jadi kita mau perkenalin dulu. Mungkin ada mamsta yang tadi udah sempat dengar, ada yang belum sempat dengar. Nih apa sih Laktadok ini? Jadi ini kita tuh baru launching. Jadi Laktadok ini adalah sebenarnya eh, kumpulan beberapa dokter yang memang tertarik di bidang laktasi dan kita juga sudah bersertifikasi ya konselor laktasi. Beberapa juga sudah praktek. Ada di rumah sakit dan ada yang di klinik juga. Jadi kita udah banyak membantu ibu-ibu yang mau gitu planningnya dia mau menyusunya tuh seperti apa. Jadi kita di sini mau ngasih informasi, edukasi. Jadi ada problem apa ya kita coba pecahin bareng gitu sesuai apa yang dimau oleh ibu dan keluarganya. Nah, kenapa kita bikin telekonsultasi ini? Karena kan semenjak pandemi itu makin banyak ya angka ibu-ibu Iya, menyusui ASI yang mau ngasih anaknya ASI itu makin tinggi. Nah, cuma sayangnya nih, sayangnya data 2021 dari Riskesdas, jadi riset kesehatan dasar ya itu si Riskesdas, angka keberhasilan menyusui atau ASI eksklusif itu ternyata cuma 50%. Jadi turun. yang berhasil menyusui eksklusif 6 bulan itu cuma satu dari dua ibu gitu. Sebenarnya sih nggak turun, Yang sebenarnya agak melahirkan. naik. Agak naik nih dokter Stevia karena pandemi kan banyak yang work from home kan. Jadi tuh mereka lebih banyak kesempatan untuk ngasih ASI. Cuma tetap masih banyak ya 50%-nya ini lagi tuh nggak ASI eksklusif. Jadi ASI Hmm. eksklusif itu sendiri sebenarnya definisinya dari usia dia lahir sampai 6 bulan itu tidak diberikan apapun kecuali ASI gitu. Jadi kalau udah di atas 6 bulan itu nggak eksklusif karena udah masuk MPASI. Jadi eksklusif tuh maksudnya itu cuma dikasih ASI aja, nggak ada Bulan. makanan suplementasi lain. Ya kecuali misalnya dikasih obat, dikasih vitamin itu sih nggak termasuk. Jadi kalau walaupun udah dikasih vitamin dan lain-lain masih ASI eksklusif gitu. Kecuali kalau udah mix feeding misalnya sama susu formula itu udah nggak dibilang ASI eksklusif. Yang ngasih Nah di sini eksklusif. kita betul. Nah, di sini kita mau bahasnya banyak tentang itu nih ya. Jadi 5 rahasia. Kita bisa nulis nggak sih di sini biar ibu-ibu tahu judulnya 5 Ya, lima rahasia rahasia masih banyak. ASI Banyak. banyak. Kayaknya aku nggak bisa pin deh. Mesti dari ini. Minta tolong kali ya admin. Admin apa Minta Mama tolong Ray admin bisa aja. nggak? Di Admin pin Mamarnya atau gitu. admin atau dok. Ya. Nah, jadi kita mau bahas dulu nih. Gimana nih Dokter Stevia? Nomor satu, kan kita bilang 5 ya. Sebenarnya Yes, kan memang lima. ada yang 10 10 steps successful, for 10 successful steps. breastfeeding. Ya, for Hmm. successful By breastfeeding. Jadi WHO 10 kan? langkah. Ya, 10 langkah keberhasilan menyusui. Nah, tapi ini kita mau bikin lebih ringkasnya aja deh dulu 5 gitu ya. Karena Lima. itu rata-rata yang 10 steps itu tuh banyak untuk tenaga Kesip. kesehatan sebenarnya. Nakes. Nah, Ya, itu untuk nakesnya untuk gitu. Jadi memang kalau kita mau berhasil menyusui itu memang pentingnya dukungan atau support dan edukasi dari tenaga kesehatan yang kontak sama ibu gitu. Jadi dari pertama, misalnya dari dokter obsginnya, kemudian dari bidan-bidan, dari perawat yang habis ibu lahiran, kemudian dokter anak ya, dokter ada spesialisnya, anak. atau misalnya ada konselor laktasi di rumah sakit itu atau di tempat bersalin itu. Jadi itu yang pengaruh. Jadi itu memang sistem-sistem kebijakan rumah sakitnya itu sangat pengaruh. Cuma yang kita mau bahas kali ini nggak lebih ke arah situnya, tapi untuk Ya, praktikalnya gitu. lah buat para moms. Nah, ayo gimana, Dokter Stevia? Silakan Oke. dimulai. Tips Nomor satu pertama. ya. Nomor Betul. satu, IMD atau inisiasi menyusui dini. Jadi sebenarnya tuh banyak yang menyalahartikan IMD ini ya sebenarnya Dokter Margaret ya. Itu Ya, ya. mereka pikirnya IMD ini oh cuma habis lahiran ditempelin ke babynya ditempelin ke dada ibunya terus Ya, ya. diarahin. Terus dibilang, "Oh, Mm-mm. udah berhasil tuh IMD-nya tuh udah berhasil." Udah Digituin kan. ngenyot-ngenyot gitu ya, Udah udah ngenyot-ngenyot, ngenyot-ngenyot. udah jadi udah berhasil tuh menit kelima udah berhasil tuh minum susu ibunya tuh. Nah, sebenarnya kan kalau kita ngeliat IMD sendiri tuh ternyata kompleks ya Dokter Margaret ya. Kalau Betul. misalnya, nah Dokter Margaret ini termasuk salah satu yang berhasil IMD.
bener kan? Iya, Berhasil kan? iya benar, berhasil karena Iya aku makanya. lebih dari 1 jam. Tapi waktu anak pertama, Mm-mm. tapi nih Dokter Stevia, waktu anak pertamaku, aku tuh nggak ngerti. Aku pikir tuh harus yang penting dia udah nyusu aja gitu. Memang agak Bener, lama. Jadi sama. aku gerakin bayinya yang udah ditaruh di atas ini, aku gerakin ke arah putingku. Tapi Merah sebenarnya putihnya ya. iya, sebenarnya breast crawling itu atau bayinya merangkak ke Mm-mm. payudara itu tuh nanti dia bisa ngelakuin sendiri setelah menit ke-40, Bener, Moms. Jadi sabar bener. aja dulu. Jadi Buat ya ya, ini kalau kan secara mm-mm, penelitian, bukan penelitian lah ya, maksudnya udah secara prakteknya itu dari menit-menit awal tuh pasti baby kan lahir itu kan capek ya, maksudnya proses kelahiran tuh ya. capek buat mama maupun buat babynya. Jadi baby keluar itu pasti lahir nangis. Nah tapi bentar, IMD ini penting nih. IMD itu hanya boleh dilakukan kalau babynya bugar. Jadi maksudnya Ya. babynya tuh benar-benar bugar. Kalau misalnya babynya letoy terus memang apa nggak nangis itu nggak usah coba-coba IMD. Maksudnya kita tetap harus stabilkan. Itu dokter Mm. anaknya yang stabilkan. Tapi kalau bayi bugar kayak langsung nangis terus dia langsung merah itu tuh boleh dilakukan IMD Ya. langsung ya. Dan Jadi harus stabil uh, ya, Mom ya. harus Kondisi stabil, ibu benar. dan bayi stabil. Nah, kenapa kita masukkan ini di salah satu rahasia yang tips dari kita? Karena kita tahu IMD ini sebenarnya para ibu itu dia berhak minta gitu. Karena Benar. nggak di semua apa fasilitas kesehatan yang untuk ibu Termasuk bersalin, rumah sakit. termasuk beberapa rumah sakit itu kayak mereka tuh benar-benar kayak menomorsatukan IMD tuh. Jadi kayak ada yang nganggep enteng gitu. Jadi nggak udahlah gitu kan, nggak usah lah IMD-nya, yang penting udah ditaruh sebentar udah gitu. Jadi ini hak kita. Jadi kita perlu tahu. Jadi memang kalau kita mau berhasil untuk menyusui, sebisa mungkin lakukan IMD-nya itu karena di 1 jam Yap. pertama kelahiran itu sangat apa Golden period ya. efeknya itu ya, Hmm. itu golden periodnya itu akan ngefek banget sampai untuk keberhasilan nyusuin jangka panjang gitu ya. Itu di penelitian tuh ada. Mungkin nanti kita akan bikin obrolan lagi IG Live mengenai IMD. Untuk Kita IMD bisa khusus untuk IMD karena panjang. menurutku IMD Ada ini penelitiannya loh. Heeh. inisiasi menyusu dini ini sesuatu yang sebenarnya besar banget dan berpengaruh tapi Benar. disepelekan gitu loh. Benar. Even sama tenaga kesehatan sendiri yang udah tahu belajar teorinya, manfaatnya. Karena kan lama ya, harus nunggu Dokter Stevia satu Iya, jam. di menit 40 tuh baru baby mulai gerak buat nyari-nyari neneknya mamanya Betul. kan. Karena dia Makanya that's capek why kan, habis minimal lahiran 1 jam. capek, dia tidur. Heeh. Mm-mm. Minimal 1 jam, tapi idealnya dia menit ke 50-60 baru berhasil ngenyot. 40 tuh kan baru kayak bangun, baru kayak merangkak-merangkak ke itu kan payudara mamanya kan. Iya. Jadi Memang ya. kita maunya ibu-ibu kayak yang udah nonton IG Live ini terutama, nanti kalau misalnya mau lahiran gitu ya, misalnya sekarang lagi hamil atau mau lahiran anak pertama atau kedua, itu minta request IMD-nya. Jadi bilang saya mau ngomong sama dokter obgynnya, sama dokter anaknya, sama bidannya gitu. Saya mau dilakukan IMD ya secara ideal. Jadi saya maunya minimal 1 jam dibiarin bayinya di atas dada saya gitu. Nah, kalau yang memang lahirannya sesar, ini agak sulit ya kadang. Karena Nah, kondisinya kalau operasi itu, di ruangan operasi itu agak, memang dingin. suhunya tuh dingin, nggak memungkinkan. Hmm. Takut bayinya tuh hipotermi atau kedinginan gitu ya. Bayinya suhunya di bawah normal, dan itu kan nggak bagus juga. Jadi memang kalau udah sesar, agak sulit untuk bisa minta IMD yang ideal. Tapi tenang aja ya, Dokter Stevia. Ada tipsnya nih dari Dokter Stevia. Ada. Kalau nggak bisa dilakukan IMD di ruang operasi, apa yang harus dilakukan? Gitu. Early skin to skin contact dalam 6 jam pertama. Jadi kan biasanya tuh kalau misalnya nih kata saya sendiri kan SC nih. Kalau dokter Margaret kan dulu lahiran normal ya dokter Margaret ya. Iya, perfect Itu inoz. memang biasanya minta IMD tapi ya karena SC jadi semua dokter obgynnya, dokter anaknya bilang oh jangan deh jangan, ya udah cuma ditempelin bentar aja, bener-bener cuma bentar, paling cuma 1-2 menit. Tapi setelah keluar dari kamar operasi bener-bener dalam 6 jam itu ketika udah sadar minta babynya, oh aku mau dong ditempelin, ya meskipun babynya nggak langsung ngenyot atau apa, ditempelin aja skin to skin contact. Jadi memang kalau misalnya IMD nggak bisa, kita early skin to skin contact. Jadi itu dalam 6 jam pertama itu pun berpengaruh, sangat berpengaruh untuk jangka panjangnya sih, karena untuk pengeluaran oksitosinnya, prolaktinnya, apa segala macam itu langsung membantu.
Bantu Ya, banget. jadi nanti moms mintanya aja prosedur nanti di rumah sakit atau rumah sakit bersalin rumah bersalinnya tuh bagaimana. Biasanya sih Ya, bayi memang habis lahiran diobservasi dulu gitu moms ya, sekitar 6 ya, sampai 8 jam. Nah, di situ kan nggak bisa di skin to skin, tapi nanti ketika bayinya datang, nah itu moms langsung skin to langsung skin. aja. Nah, selama selama fase menunggu bayinya dibawa ke kamar, itu mom udah bisa rangsang payudaranya. Mau perah-perah pakai tangan boleh, mau pakai pompaan juga Pumping. boleh Heeh. aja, mau pakai breast pumping juga nggak apa-apa. Jadi memang 3 hari pertama setelah habis lahiran itu langsung segera rangsang. Itu tugas mom, itu rangsang payudaranya udah harus rutin. Jadi udah nggak bisa istirahat tidur 6 jam 8 jam tuh udah nggak bisa. Jadi udah harus siap-siap, walaupun Capek ya? abis lahiran tuh payudara masih lembek ya. Kayak aduh kok Ya, dok nggak masih lembek, berasa. nggak ada isinya nih, masih lembek. Tapi rangsang aja pokoknya, rangsang terus. Benar. Nanti dia makin lama, makin hari dia akan makin keluar sesuai dengan kebutuhan bayi. Yang banyak yang suka delay, yang suka telat tuh keluar asinya, karena dia nggak rangsang, dia tunggu bayinya bangun, minta nangis baru Datang, disusuin. baru susuin. Padahal bayi nih Benar. abis IMD ya, dia tuh bakal tidur panjang, agak lama Benar. tidurnya. Jadi fase alert Saya baru dia, fase 4 jam sih. alert ya, fase alert bayi itu waktu 1 jam pertama dia lahir. Itu dia benar-benar lagi alert banget. Nah, di situ biasanya dia lagi Kesempatannya ngeliatin di muka situ sih. mamanya. Ya, kesempatan itu di situ, makanya dibilang golden periodnya, moms. Nanti kalau udah bayinya udah selesai IMD, biasanya dia bobo tenang. Makanya kebanyakan keluhan ibu-ibu tuh postpartum yang baru habis lahir, dok bayinya nggak minta-minta, bayinya tidur terus gitu, belum mau nyusu. Nanti waktu hari ketiga pulang di rumah, bayinya udah nggak anteng lagi kan, dokter Stevia Benar, biasanya udah udah nggak akan. jejerit. Iya, udah kayak kelaparan terus. Nah, disitulah mama-mama gundah semuanya. Jangan-jangan ASIku kurang. Jangan-jangan Asinya aku nggak ada kurang. ASI. Benar. Nah, Asinya masuklah apa lambat. suplementasi. Iya, gitu. Nah, yuk kita sekarang lanjut dulu ke yang kedua. Masih ada Kedua, lagi soalnya. kedua, rooming in. Jadi setelah IMD, Oh, udah penting, kita bahas tadi ya dikit ya. rooming in kan jadi dirawat bersama kan. Terus ya udah pokoknya selama di rumah sakit 24 jam itu kalau bisa sih mama sama bayinya ditaruh di kamar yang sama. Nanti pulang pun juga bersama kan. Terus yang ketiga posisi perlekatan. Penting banget ya. Ini Dokter Margaret ya. Ya, betul. Ya, Inilah kuncinya di posisi dan pelekatan saat menyusui. ada boneka. Nah, ayo Dokter Stevia yang bakal mau nunjukin nih gimana nih. Oke. Pertama posisi ya. Posisi itu penting karena banyak ternyata tuh banyak yang salah bahkan di posisi. Bahkan kalau posisi itu tubuh bayi terhadap tubuh ibu. Jadi kunci pertama untuk kalau posisi yang benar itu adalah kepala bayi, badan bayi itu harus menghadap ke payudara ibu. Jadi misalnya nih, ini ada nenen ya, ada payudara. Senjatanya konselor laktasi harus ada nenen ya. Ya, jadi misalnya nenen nih, babynya itu harus menghadap ke sini. Nah, kadang-kadang yang salah itu adalah kepalanya udah ngadep sini, tapi badan bayinya itu ngadep atas. Gimana ya? Nih, aduh kepala babynya nggak bisa muter nih. Jadi badannya tuh ngadep atas, tapi kepalanya ngadep ke nenen. Nah, ini posisinya tuh nggak bisa bagus tuh. Jadi benar-benar yang perlu diperhatiin adalah kepala bayi, lengan, sama pantatnya bayi itu benar-benar dalam satu garis. Terus perut bayi sama perut mamanya itu harus saling nempel. Jadi benar-benar kayak gini ya. Kalau kelihatan tuh kayak gini. Nih. Ini masih ngomongin posisi badannya ya. Oh, terus satu Jadi lagi lehernya itu, Mam, lehernya lehernya. nggak boleh noleh, nggak boleh Nggak noleh boleh dia, nggak boleh gitu loh. nggak boleh miring. Gimana sih? Jadi dia harus benar-benar satu garis lurus nih. Dia. Terus dia nempel ke mamanya kan. Udah gitu mamanya sendiri pun harus rileks. Nggak bisa kalau misalnya mamanya duduknya bungkuk, terlalu bungkuk. Itu pasti posisinya nggak akan enak. Terus nanti ujung-ujungnya pelekatannya juga nggak akan bagus. Jadi kalau posisi udah nggak bagus, ujung-ujungnya pelekatan pasti akan lebih susah lagi. Jadi posisi yang nomor satu yang kita harus ya, harus dibenerin dulu istilahnya kayak gitu. Ya, itu kan dari posisi ya. Posisi itu ada banyak. Posisi itu ada banyak macam. Yang paling simple itu cradle hold. Yang paling simple ya, yang paling sering orang pakai. Itu yang kita di Yang di payudara kiri. majalah-majalah semuanya begini nih gendongnya. Iya, Ya. kayak gini, kayak apa? Ya yang di foto kayak gini. Jadi pegang nyusunya di payudara kiri, yang megang juga tangan kiri, gitu. Terus dia kayak gini. Nah, ini nih cradle hold. Cuma yang sering salah kalau cradle hold itu sering ditaruhnya itu di
siku apa di lengan atas. Jadi kepala babynya sering ditaruh di lengan atas. Jadi pergerakan mamanya juga jadi susah. Jadi maksudnya mamanya kalau taruh di lengan atas nih dia jadi kayak bahunya tuh nggak bisa rileks. Nah, yang benar itu taruhlah di lengan bawah, terus babynya deketin. Nah, lebih enak nih biasanya kayak gini. Yang itu sering salah sih Dokter Margaret. Kalau kalau saya sering Ya. lihat pasien yang itu, waduh ini nggak, dia bilang, aduh nggak enak, badannya pegel semua waktu nyusuin kayak gini. Oh ternyata dia taruh kepala babynya di ini loh, di siku-sikunya. Nah, diturunin ke bawah biasa lebih enak. Itu posisi satu yang paling sering. Terus kalau misalnya putingnya besar, itu bisa diakalin dengan posisi lainnya. Pakai football. Football mungkin agak lebih susah ya. Ini harus dibantu ya Dokter Margaret ya. Kalau football Ya, kalau masih harus. awal-awal lahiran ya. Cuma bisa biasa Makanya membantu sih. pastikan kalau habis lahiran itu, mom udah ikut dulu kelas laktasi prenatal. Jadi udah Nah, belajar dulu biasanya benar tuh. bisa ya bisa langsung ketemu sama konselor laktasinya atau ya itu lewat telekonsul itu. Jadi langsung kan one on one diajarinnya gitu ya. Bisa pakai Posisinya. boneka. Iya, mom di rumah ada boneka apa ya? Pakai deh boneka Latihan bulog dulu. ya. Latihan dulu gitu. Jadi nggak kaget waktu karena waktu habis lahiran kalau kita nggak punya bekal ilmu itu pasti panik banget apalagi otak Benar, mama-mama ya habis benar, lahiran tuh benar. ngeblank Benar, ngeblank habis banget lahiran kadang bingung. ya kadang nanti udah diedukasi nih sama tenaga kesehatan sama dokter misalnya atau sama perawat ya udah diedukasi cara lupa gitu loh moms ngeblank karena baru habis lahiran otaknya Ya, udah nggak bisa fokus tapi kalau waktu sebelum masih hamil misalnya di 34 minggu atau 36 minggu nah itu mom masih masuk tuh yang kita omongin dan itu edukasi itu gunanya juga bukan cuma buat ngasih tahu doang tapi itu ngerubah mindset mom sendiri jadi nanti makin pede makin percaya diri ketika bayi lahir tuh aslinya tuh kolostrumnya cepet banget keluarnya benar. karena dia Ya, udah PD dia itu udah punya penting sih. mindset iya itu nomor satu tuh kalau kita Nomor menyusui satu, kuncinya benar. harus percaya diri Percaya ya diri supaya kalau kita ASI pasti keluar, benar. betul. Jadi untuk supaya bisa percaya diri kan kita harus tahu nih proses alaminya tuh seperti apa yaitu dengan edukasi harus dapetin edukasi yang benar bukan bukan edukasi cuma ngeliat informasi dari media sosial doang. Itu nggak lengkap gitu, Moms, untuk edukasinya. Sayang banget. Karena kita di sini juga ngerti kenapa. Karena kita dulunya juga nggak tahu ya, Juga Dokter mama, Sevia kita ya. juga mama pertama Kita kali juga kan. sama. Betul, dan walaupun kita dokter, walaupun kita tenaga kesehatan dan aku juga nemuin banyak mama-mama yang memang dokter, tenaga kesehatan, tapi juga kita tetap Bingung aja juga. ketika habis lahiran anak keluar kita gelagapan, Dan anak bingung sendiri, semuanya. Kita padahal cuma kita tahu, udah ya sering megang betul, bayi ya maksudnya. Tapi kalau anak sering sendiri megang tuh bayi. gimana ya? Langsung beda gitu. Mm-mm. Jadi waktu anak lahir nyusuin ya udah sama lah kita semuanya jejeritan nangis panik lah baby blues lah wah kita udah ngalamin semua ya Eh, yang moms pada belum alamin gitu tapi lecet-lecetnya. betul. Nah, that's why di situ kita mau pengen banget ngasih edukasi kalau kita bisa bantu gitu kan supaya nanti mami-mami tuh bisa lebih nyantai nih kalau ketika anaknya keluar udah tahu mau gimana. Jadi nggak ngalamin terlalu banyak apa yang kayak kita alamin ya. Benar. Nah, supaya nanti juga kalau mom berhasil, mom akan ngajarin ke mami-mami yang lain, kerabat, saudara, teman semua akan nanya sama mom yang Penting itu. berhasil ini gitu. Nanti jadi satu orang berhasil tuh biasanya akan membawa impact Merembet. untuk ibu-ibu yang lainnya merembet. Nah, oke, sekarang kita lanjut dulu. Tadi posisi pelekatan udah secara singkat. Yang Pelekatan keempat belum. ya. Oh, pelekatannya belum ya. Pelekatannya. Pelekatannya gimana, Dok? Ya kalau kalau pelekatan sih yang penting mulut bayi ke payudara ya. Kalau mulut bayi ke payudara, yang penting adalah ini bagian hitam bagian hitam payudara itu harus banyak masuk ke dalam mulut bayi. Jadi kalau posisinya udah benar, otomatis nanti tuh mulut bayi akan terbukanya lebar. Kalau mulutnya terbuka lebar, itu posisi yang bagian hitam-hitamnya ini bisa masuk banyak ke dalam mulut bayi. Kayak gitu. Yang penting adalah itu sih, bukan putingnya aja. Jadi banyak orang bilang, dok puting saya ini tenggelam. Saya nggak bisa nyusuin kayak gini. Enggak, karena baby nggak cuma nyusuin dari nipelnya aja, tapi sampai ke areolanya. Jadi penting tuh untuk areolanya tuh untuk bisa masuk ke mulut bayi kayak gitu. Terus itu terus nggak ada bunyi kayak ngecap-ngecap, itu nggak ada. Kalau misalnya ada bunyi mengecap-ngecap biasanya sih itu nipelnya aja yang masuk, itu perlu diperhatiin Nggak sih. vakum ya, makanya masuk Bener, udara nggak tuh ada bunyinya vakumnya. mengecap. Makanya bisa Jadi mengecap-ngecap memang kalau menyusu di payudara, dia harus ada kondisi vakum baru ASI-nya efektif keluar gitu, keluar. diperah.
Nah, jadi kalau misalnya pakai botol dot itu dia nggak vakum. Ya, kalau botol dot Beda mekanismenya emang. beda memang, Moms. Mekanismenya beda Kalau banget. Soalnya mm-mm, pakai ototnya kan cuma satu ya. Kalau kalau pakai botol dot tuh cuma ngerangsang ini aja bibir doang. Jadi cuma satu otot aja. Sedangkan kalau dia di nenen itu dia sampai dirangsang sampai ke 14 ya, apa 15 otot loh yang ya dirangsang. Jadi memang rahangnya wajar, semuanya terlatih, heeh, oromotornya tuh kelatih dan ini pelatih nanti banget. efeknya ketika nanti anak mau Sampai makan mulai asli MPASI. Ya, itu akan biar ngaruh nggak terlalu sekali galau. nanti. Betul. Jadi Hmm, memang mesti kita gimana ya, walaupun memang susah di BF atau menyusui langsung tuh susah. Tapi kalau dari awal kita coba usahakan dan kita cari bantuan kalau ada kesulitan, mudah-mudahan sih nah, biasanya akan lebih mudah gitu. Tapi em, ya bukan berarti kayak memang semuanya harus di BF, harus harus di DPF BF. benar benar. Iya, enggak juga Tiap, seperti tiap itu mama gitu. Jadi beda-beda memang sih ya dok ya. tiap mama beda-beda kondisinya Benar. karena memang tipikal bayi yang di BF sama misalnya bayi yang minum dari ASI perah itu beda ya, dokter Stevia. Karena bayi di Benar. BF tuh bener-bener dia nempel banget. Nemplok yang bener-bener kayak mamanya harus ready. Nenennya 24/7 harus anaknya mau ya kan ASI on 24/7. demand kan. Ya dia harus ready di situ. Nah, cuma memang pada beberapa ibu yang memang harus bekerja, harus kegiatannya harus banyak gitu ya. Jadi dia juga agak susah gitu mungkin harus ninggalin anak dan lain-lain untuk bisa full DBF. Nah, nanti kita akan kasih juga tahu tipsnya gimana nih caranya supaya kalau yang asinya cenderung berkurang itu bisa dinaikin lagi karena mama-mama yang breast pumping itu kecenderungan kadang-kadang asinya memang naik turun gitu. Ya, Nanti produksinya bandnya ya. cukup, nah ya nanti tiba-tiba dia ngedrop gitu, apalagi dia abis tersumbat ngeklok itu turun tuh biasanya dia butuh untuk naikin lagi gitu kan. Nah nanti kita bakal kasih tahu juga gimana. Nah terus yang terakhir tuh apa ya dok ya, udah habis itu posisi pelekatan, terus yang ke Posisi berapa tuh? perlekatan, itu yang Habis itu sekarang yang ketiga. Yang sekarang keempat, yang keempat. no supplementation. Jadi memang kita harus, kalau ini nih agak-agak sensitif ya Dokter Margaret ya. Karena ntar Ya dipikirnya betul. kita sebagai konselor, oh konselor laktasi nih pada fanatik Anti sama ASI, sufor, anti sufor. anti Padahal enggak. support. Nggak boleh anak bayi itu kena support, ntar dimarahin sama konselor laktasinya. Padahal ya nggak gitu. Maksudnya kita di sini no suplementasi ini untuk bayi yang memang tanpa indikasi gitu loh. Memang kita tuh harus penting banget supaya mama-mama itu tahu apakah bayi ini cukup mendapatkan ASI atau enggak. Tapi ketika memang produksinya memang belum cukup, terus memang nggak ada kenaikan berat badan, itu kita tetap bahkan kita anjurkan untuk pemakaian suplementasi itu nggak masalah. Kita refer ke dokter anaknya akan istilahnya akan assess lagi ya, maksudnya penyebabnya apa segala macam segala macam. Kalau memang Ya. perlukan sufor nggak masalah. Dan memang sufor ini bukan sifatnya sementara ya dokter bukan salah, bukan sifatnya terus menerus. Terus-terusan. Itu anggapannya suplementasi kayak kita minum vitamin itu untuk ngebooster kayak cuma beberapa saat aja, tapi ada saatnya nanti bisa dia berhenti dari sufor. Ada anaknya yang bisa. Kadang-kadang itu hal-hal sensitif ya kayak gini nanti dipikirnya kita maniak banget sama ASI padahal ya enggak Enggak, juga jadi kita. banyak Mm-mm, yang salah mengerti kalau konselor laktasi tuh kayaknya wah harus nenen gitu ya, anaknya harus ASI yang DBF, eksklusif. Heeh. kemudian harus ASI eksklusif gitu kan, nggak bisa tuh yang kalau ada yang mix feeding. Jadi sebenarnya itu nggak seperti itu. Jadi kita itu mau kasih informasi yang sesuai itu seperti apa gitu ya. Tapi tetap nanti Benar. pilihannya tergantung dari ibu dan keluarga Nah, sebenarnya. ya, Nah, ibu jadi dan keluarga. betul, kita akan atur gimana nih caranya. Ibu goalnya apa? Misalnya mau naikin lagi produksi ASI-nya. Oh ya sudah, kalau gitu nanti ada caranya masing-masing ibu dan masing-masing keluarga mungkin akan berbeda gitu. Cara untuk tips-tipsnya ya. Secara umum mah kita semua juga udah tahu namanya naikin produksi ASI supply by demand. Tinggiin Iya aja benar. demand-nya kan. Naikin demandnya. Tapi Nah, kenyataannya tapi susah. nggak segampang itu gitu. Nggak Kenyataannya segampang susah. itu. Yang menjalani itu Betul. susah. Mm-mm. Kita juga ngerti banget gitu soalnya Moms. Karena memang kalau kita mau naikin produksi, yang paling gampang tuh kalau yang di awal-awal kelahiran. Itu memang produksi kita lagi, hormonnya tuh lagi tinggi banget. Tapi kalau yang udah mulai
masuk ke 4 bulan, 5 bulan ke atas itu mau naikin memang agak lebih susah. Dan itu yang justru yang memang yang ibu-ibu dengan diagnosa low milk supply itu yang memang butuh bantuan banget konselor laktasi. Mungkin harus dikombinasikan dengan beberapa laktagok ya. Jadi Benar. obat-obat, zat-zat untuk meningkatkan produksi ASI plus nanti dia harus naikin supply by demand-nya juga. Nah, itu Demand-nya ada dinaikin. cara-caranya. Ya, itu memang ada cara-cara tertentu seperti itu. Jadi no supplementation maksud dari rahasia yang kita bahas ini itu adalah ketika di awal-awal kelahiran, jangan terlalu cepat ibu-ibu atau ayah atau nenek atau kakek untuk nyaranin ini asinya kurang nih, pasti kasihan nih bayinya gitu. Langsung cepat-cepat masuk sufor. Karena ada penelitiannya itu tuh dose dependent. Jadi semakin banyak sufor yang masuk di awal kelahiran, itu akhirnya akan keberhasilan menyusuinya tuh akan semakin rendah gitu. Jadi sangat disayangkan karena pada kenyataannya beberapa bayi yang diberikan suplementasi sufor ternyata nggak ada indikasi medisnya. Benar. Jadi Ya, indikasi ketakutan sayang, keluarga. ya karena nggak pede, karena nggak tahu, karena Benar. takut gitu bayinya. Jadi kalau yang memang ada indikasi medis ya memang harus dikasih, mau nggak mau kita nggak boleh idealis. Masalah. Karena ada juga ibu yang enggak, pokoknya mau ASI. Padahal anaknya udah ada indikasi medis nih, harus dikasih dulu sufornya sementara gitu ya. Atau enggak ASI donor dulu. Jadi enggak, Masalah. Kalau memang ada iya. indikasi nggak masalah. Oke, ini Kenapa? dari Mamari mau minta di accept dulu. Apa? Accept ininya kok nggak ada ya? Oh, dari admin Latadok kayaknya. Yang Ya, harus. admin Laktadok mungkin harus bantu untuk apa? Dari Mamari mau join lagi, mungkin dia keputus ya. Di accept request-nya. Oke, thank you. Yuk kita lanjut deh. Itu Gitu. no suplementasi ya. Nah, Yang kelima Dokter yang Margaret kelima, yang terakhir. paling penting support system. Ini penting banget sih. Soalnya kalau Ya, kalau kalau nggak dibantu dan kalau nggak didukung kayak mamanya kasihan bener-bener kayak nyusuin sendiri tapi yang lainnya kayak udah nggak tambahin ini itu kayak kayak nggak bakalan bisa berhasil sih. Support system tuh penting banget. Terutama suami dan orang serumah, orang terdekatnya mamanya lah. Minimal ya. kakek neneknya kayak gitu tuh minimal banget. Nah, tapi kan nanti ada juga teman-temannya dan kayak mother support groupnya kita juga bisa ya, Dokter Margaret ya. Itu untuk Nah, jadi iya, jadi ini betul. support Jadi sistemnya. kita ini dari Laktadok. Nah, sebelum ada Laktadok ini kan sebenarnya ada Laktans. Laktans tuh Ada komunitas Laktans. yang Laktans tuh komunitas yang aku buat dulu pas awal-awal pandemi, di mana supaya ibu-ibu tuh bisa dapat informasi karena waktu pandemi itu nggak banyak yang nggak berani datang ke rumah sakit kan. Kemudian zamanku dulu itu baru awal-awal konselor laktasi tuh masih sedikit banget. Nggak ada, Yang main di dikit banget. yang ngasih informasi di media sosial tuh masih sedikit. Jadi ya udah aku sharing di situ kan. Nah, sekarang banyak komunitasnya berjalan gitu, ada WA group. Nah, ternyata yang kuperhatikan sekarang ini ada total sekitar 6 WA group. Itu banyak ibu-ibu yang terbantu gitu di situ. Nah, di situ sih kita nggak maksa, harus nyusuin langsung, harus Benar. DBF gitu, enggak gitu. Jadi di situ juga macam-macam, ada yang mix sufor juga, dan memang itu dari ibu untuk ibu sendiri. Jadi memang di grup itu tuh kalau ada butuh bantuan ya kita akan maju gitu. Nanti tapi lama-lama nanti grup itu akan berjalan dengan sendirinya aja. Para ibu tuh saling tuker pikiran, tuker informasi, dan itu tuh sangat menguatkan ya untuk bisa ada support group itu karena kan sama-sama ngerasain tuh semuanya. Jadi itu penting banget sih karena nggak semua ibu ternyata memang punya support system yang pas. Yang benar. Ya, jadi kalau ada beberapa Penting. ibu yang mungkin punya support system dia bisa berhasil, itu ya itu memang itu beruntung sekali gitu. Tapi ada ibu-ibu yang memang nggak punya support system itu ya, di keluarganya mungkin nggak pro, atau ada masalah keluarga atau di tempat kerjaan yang nggak support gitu. Jadi kalau kita maunya ada komunitas ini, ibu-ibu silakan join kalau mau join juga komunitasnya Laktans ini. Nanti tinggal ke laktans.id, nanti ada link tree-nya. Ya, join aja di situ. Di Laktadok juga ya, ada link tree-nya. Di Laktadok juga ada ya. Nah, itu juga bisa untuk nanti yang join aja di 0 situ. sampai 6 bulan atau yang masih hamil pun nggak masalah sih. Karena nggak masalah. Bener-bener prenatal itu bener-bener kalau disiapin bagus tuh jadinya lebih bagus sih. Ada yang nanya, Gitu. jika suaminya kerja luar kota dan jauh dari orang tua gimana, Dok?
Nah itu dia, makanya itu kan nggak ada Aduh. support sistemnya siapa gitu. Mm-mm. Dan nggak semua tempat, nggak semua rumah sakit tuh punya apa konselor laktasi. Ya udah kita ikutan aja, join aja WA grupnya. Kita ya mudah-mudahan bisa membantu gitu. Dan mama-mama yang di situ juga udah banyak teredukasi kok. Jadi kalau kalian ada Ya, pertanyaan, kalau kadang-kadang beberapa mama senior tuh bisa ngejawabin dan jawabannya memang udah bener-bener semua, udah benar. pinter-pinter Mm. gitu. Aku mau ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari siapa nih? Apa? Rania ya. Mam Rania nih kayak dari tadi nanya. Rania. Nih. Nanya apa ya? Ada bisa dipin nggak? Bisa dipin nggak? Nggak bisa ya. Aku nggak ngerti Pertanyaan lagi caranya. apa pertanyaannya? Tadi tuh ada pertanyaannya kalau nggak salah gini. Dia tuh asinya melimpah, Mom Rania ini. Cuma Mm-mm. warnanya tuh nggak pekat. Warnanya nggak pekat, nggak kental maksudnya ya. Hmm. Mm-mm. Gimana itu untuk kualitasnya tuh bagaimana? Gimana caranya menjaga kualitas asinya supaya kental gitu kali ya, Mom maksudnya? Nah, mungkin Gimana tuh dokter ya Stevi? ya itu juga salah satu kekhawatiran mama-mama ya. Jadi Mm-mm. Jadi kan memang pada dasarnya ASI itu ada for milk dan hin milk. Tapi banyak mama tuh yang memisah-misahkan gitu loh, for milk sama hin milknya. Aduh, kalau keluar milk for milknya itu anaknya nggak dapet gizi kayak gitu-gitu kan. Padahal kan ya memang ASI ya itu satu kesatuan dari for milk sampai hin milknya. For milk itu memang yang awal-awal yang mama-mama kalau ngeliat tuh kalau pas pompa kan kelihatan tuh waktu pompa ya. Kalau DBF kan nggak kelihatan ya itu bening awal-awal. Tapi kalau diperhatiin nanti di sekitar menit ke 15-an, 15 menitan gitu, hin milknya mulai keluar. Jadi memang ya kalau memang mau menyusui dan mau memompa, memang minimal tuh 20 sampai 30 menit. Itu minimal supaya apa? Formilk itu banyak formilk itu untuk kebutuhan cairan babynya terpenuhi dan juga ada zat-zat imunnya di situ banyak. Tapi hin milk itu banyak lemaknya. Lemak itu untuk apa? Untuk naikin berat badan. Jadi kalau misalnya memang pengen naikin berat badan, ya harus babynya dapat hin milknya juga. Jadi penting banget itu menyusuin minimal, minimal banget 20 menit. Kalau bisa 30 menit. Kayak gitu. Pumping juga sama. Jangan cuma Nah, kayak 10 menit kiri, 10 menit kanan selesai. Nggak dapat hin milknya. Padahal kan mama-mama suka tuh kalau misalnya babynya jadi montok-montok ya dok ya. Padahal ternyata ya. babynya nggak dapat hin milknya. Tapi for milk pun itu tetap berguna untuk baby. Kayak Oke, gitu. jadi pokoknya yang prinsipnya mom lihat aja bayinya kenaikan berat badannya bagus nggak, sesuai atau nggak, sesuai kurva atau enggak gitu ya pertumbuhan. Kalau misalnya masih sesuai semua udah nggak usah dipusingin, asinya mau warnanya encer kayak mau pekat kayak. Jadi asi tuh pasti dia akan mengikuti sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi yang kita lihat tuh bayinya aja, jangan ngeliatin isi kulkasnya atau nggak misalnya ngeliatin Benar, cairan asinya. Karena kalau sekarang kita benar. ngeliat media sosial itu kan banyak iklan ya asi yang kayak apa susu kental manis lah kayak Jadi puding itu gitu-gitu, jadi nggak usah terlalu puding, jadi puding. ya jadi nanti jadi terintimidasi kalau ngeliat-ngeliat kayak gitu. Jadi Benar. lihat bayinya aja. Nah terus Posisi bagaimana bayi posisi kembar. menyusui bayi kembar supaya pelekatannya nggak salah. Tuh, Oke, bonekanya jadi cuma satu nih. cuma satu. Jadi bisa posisi tandem, Hmm, tapi pastikan memang dua-duanya udah sempet pelekatannya udah bagus dulu. Jadi kalau pelekatannya juga masih kurang bagus, mau ditandem gendongnya juga. Satu-satu, benar. Iya, kalau ini sih aku bilang mendingan langsung nanti one on one ya sama konselor laktasi. Kalau kita ngejelasin di sini nanti agak terlalu Panjang. panjang. Ini ada pertanyaan, Apa nih? ini ya dari Mom Florence ya. Mengenai bayi yang bareng dengan mama, bagaimana dengan pasien-pasien yang rawat inap di kelas 1, 2, 3? Betul. Tetangga merasa terganggu, si bayi harus dibalikin ke ruang bayi. Adapun mau si ibu yang harus jalan ke ruang bayi. Gitu. Oke. Nah, ini balik lagi sih Hmm. tergantung Mom Flo. Rumah Jadi nggak sakitnya juga ya. tergantung Hmm. rumah sakitnya. Jadi memang Tergantung pemilihan betul. rumah Jadi sakit waktu awal penting sih. ya, jadi ada beberapa Nah, rumah sakit yang memang dia memang mementingkan ya 10 step successful breastfeeding mau bagaimanapun caranya, pokoknya ibunya ya rooming in. harus rooming in Mhm. gitu. Nah, memang aku tahu juga beberapa rumah sakit bersalin RSIA gitu, dia kasih pilihan mau rooming in 24 jam atau mau setengah-setengah 12 jam di kamar bayi 12 jam. Jadi ada yang pilihan gitu, ada juga dikasih pilihan yang mamanya kalau mau nyusuin datang ke kamar Ruang bayi. bayi. Kasihan banget ya, Ya, baru post ruang SC bayi kelahiran. susah jalan harus jalan-jalan ke kamar bayi. Jadi itu memang pemilihan fasilitas kesehatan tempat kita lahiran tuh penting banget sih. Benar. Harus survei dulu tuh Oke. sebelum lahiran.
Nih, dari Mom Mawar, untuk ibu rumah tangga, apakah wajib pumping atau cukup DBF aja? Oke, Mana? Dokter Stevia atau Untuk aku nih yang jawab? Ibu rumah tangga wajib bebas. pumping atau DBF aja? Kalau ya kembali lagi kalau 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 aku ya kalau yang penting itu adalah babynya cukup dulu. Kalau memang udah tercukupi, terus beratnya juga naiknya bagus, nggak wajib untuk pumping karena istilahnya sumber ASINya selalu ada 24 jam bersama kan. Kecuali kalau misalnya nanti tiba-tiba mamanya ini mau keluar atau tiba-tiba nanti bekerja ya, itu otomatis harus minimal ada persediaan untuk kalau misal cadangan lah istilahnya. Tapi kalau selama 24 jam bersama terus nggak wajib sih untuk pumping, kecuali mau naikin produksi ASINya ya. Kecuali kalau ada Oke. kekurangan Nah, tuh. ini ada pertanyaan dari Mom Teresia, ini mewakili ibu-ibu apa yang eksklusif pumping. Kita belum sempat Hmm, bahas tadi acara ningkatin produksi belum belum ASI belum. kalau Hmm, buat mama-mama Eping ya. Hai dok, mau belum tanya belum. ASI saya yang pumping hanya 80 sampai 100 mili padahal sudah 2 jam sekali dan power pump 1 bulan. Kenapa ya? Jadi udah 2 jam sekali, 80 sampai 100 mili mau dinaikin lagi, udah power pumping selama 1 bulan. Nah ini kita nggak tahu nih ini bayinya usia berapa ya Mom ya. Usianya Jadi berapa? kalau Apakah masih kita, nah kalau mama-mama dengan eksklusif pumping mau naikin produksi, itu kan memang syaratnya kan memang kita harus naikin dia punya demand? demand-nya ya. Nah itu balik lagi Mom, coba cek kesesuaian alat pompanya. Jadi ada beberapa spare part di pompa itu yang harus secara berkala diganti, tergantung dari mereknya, merek breast pumpnya. Mom tuh bagaimana gitu ya. Jadi ada ibu yang ternyata dia menurun produksinya karena memang selangnya atau enggak dia punya Ya diafragmanya itu udah loh. harus Oh, ya diganti. diafragmanya. Mm-mm. Nah, itunya Jadi harus dicek dulu. saksinya nggak bisa maksimal. Betul. Nah, kedua Hmm. mungkin memang harus dibantu dengan ASI booster ya, Galactagok itu. Gitu. Memang kalau Galactagok kan ada yang herbal-herbal, ada yang memang zat yang kayak misalnya metoclopramid atau domperidone, tapi itu harus dengan resep dokter sebisa mungkin karena ada cara minumnya. Jadi jangan main beli-beli sendiri. Ya, Pak, ada efek sampingnya itu gitu yang nggak diinginkan. Jadi yang mungkin bisa membantu dengan seperti itu. Kemudian mom juga misalnya ngelakuin power pumpingnya ya berapa kali sehari gitu. Power pumping itu kan sebenarnya dia meniru cara bayi itu cluster feeding ya Cluster dok ya. feeding. Ya Cluster bayi feeding. yang DBF gitu, mamanya juga naik turun sebenarnya reproduksinya. Tapi bayi itu karena dia nyusu langsung itu on demand, dia tahu ketika mamanya produksinya turun kan dia harus menuhin kebutuhannya dia tuh. Benar. Dia akan nyusu lebih banyak dan lebih sering. Nah itu ntar mamanya bilang, ih kok Mamanya jadi lebih depresi. rewel. Biasanya Kenapa nggak kenapa mau nih anak nggak mau nonstop nih lepas? nenennya. Padahal Heeh, lagi growth spurt itu dia kebutuhannya benar. lagi tinggi. Nah disitulah cara mama DBF naik produksinya. Jadi anaknya demandnya lebih tinggi. Nah si power pumping itu dia mengikuti si cluster feeding sebenarnya Biru. mekanismenya. Niru, jadi 10 menit pompa, 5 menit dia istirahatin, Istirahat. 10 menit lagi pompa. Sama kayak bayi gitu loh mom, yang nenen, abis itu ditaruh di ranjang ngek. Ya kan, nenen Kanan lagi, lagi. ditaruh, udah ngenyotnya ditaruh, udah tidur, ditaruh di ranjang, nggak lama ngek lagi. Ya, itu power pumping sebenarnya kayak begitu. Jadi power pumpingnya udah berapa kali sehari, coba dilebihin. Coba kedua dibantu sama beberapa ASI booster mungkin. Ya Sama dicoba. cek Nah itu ASI booster, ukuran. nah Sama cek sama ukuran corong, pumping. nah corong Corong-corongnya itu pompanya, kadang-kadang nggak pas, kekecilan atau kemudian kegedean. betul betul karena payudara kita itu berubah tuh tiap bulan, areola kadang bisa makin Benar. gede, puting bisa Ya. makin besar atau makin panjang, jadi harus punya beberapa ukuran corong ya gitu, jadi Benar. dicek mungkin mesin motornya juga udah nggak kuat gitu. Oh, sama Ini kalau pompa. lagi ngomongin ASI, pertanyaannya banyak banget loh. Antusias banget ibu-ibunya, kita nggak bisa jawabin lagi semuanya. Udah ganti Nanti lagi. ntar, nanti dijawabinnya tuh kalau misalnya nggak cukup nih waktunya. Ini kan udah Di 40-an screenshot. menit Iya, nih. nanti 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 di dari story ya. admin Laktadok, Nanti da, di story Laktadok deh di, ya, di dibantu screenshot dijawabin. screenshot aja nanti dijawabinnya di Mm-mm. storynya Laktadok. Ini Nah, bisa nggak? jadi Bisa di screenshot kan? ya, jadi kuncinya itu gitu loh. Maksudku tuh kenapa makanya kita tuh sebagai konselor laktasi kita mau misalnya kalau ketika mama itu masih hamil nanti baru mau punya anak kalau bisa DBF. Karena itu memang mekanismenya udah diatur sama alam ya, sama dari penciptanya kita tuh bayi tuh Dari kelakuannya sananya. bakal kayak gimana. Ya. Jadi akan menyesuaikan dengan kebutuhan si bayi. Nah, sedangkan kalau pumping itu adalah suatu mekanisme yang mau niru cara bayi DBF gitu. Dan aku nemuin
Dan memang ada penelitian juga, dan aku sendiri pun nemuin di polilaktasi, yang paling banyak problem itu sebenarnya ibu yang eksklusif pumping. Problem apa? Problem mastitis, problem clot duct. Mastitis. Itu yang paling devastating banget, itu yang paling pusing tuh kalau yang eksklusif pumping. Kalau Dan mama-mama yang yang bayinya masih di BF, ya mastitis paling kenanya yang non infeksi, bayinya hisap atau ngeklok udah udah beres. hilang. Hmm. Ya, tapi kalau yang sampai kena abses dan lain-lain, nah itu biasanya udah eksklusif pumping gitu, atau nggak bermasalah dengan produksi. Kalau mama-mama yang udah di BF mah dia udah nggak pusing produksi, orang dia nggak tahu, yang dia lihat ya anaknya udah minum aja, kenaikan berat badannya udah oke. Gitu, dia udah nggak tahu Nah, berapa yang dihasilin selama anaknya kencingnya banyak gitu bagus, kan. pupnya juga bagus. Pupuknya juga sesuai, kenaikan berat Beratnya badannya naik. bagus, Hmm. beratnya naik, udah deh, dia udah tenang-tenang aja gitu. Hmm. Terus kita mau jawab pertanyaan apa lagi? Mungkin Yang 2 pertanyaan itu, lagi kali. yang itu dok, yang di komen buat milih pemenang giveaway. Oh iya ya, oke. Ya, ya. Boleh, Coba silakan ya, dibacain aja. bacain ya. Mm-mm. Tadi, nih, nih ya tadi. Kita pilih yang dari Mamsa Syashasa. Apa minum ASI booster dari hamil mempengaruhi banyaknya ASI setelah melahirkan, dok? Dulu adik ipar saya tanya ke saya seperti itu. Kemudian, bagaimana cara merawat puting yang benar agar proses mengasihi lancar bagi pemilik flat nipple? Terima kasih. Jadi, dari Oke, kehamilan dokter nih. Stevia deh yang jawab. Mm-mm. Hmm. Jadi sebenarnya kalau dari kehamilan ASI booster apa perlu atau enggak? Nggak perlu sih. Karena memang proses pembuatan ASI yang alami laktogenesis 1 itu ya, emang terjadi dari proses dari waktu hamil. Dari trimester 2 tuh udah mulai kebentuk ASInya, udah mulai kebentuk. Jadi memang nggak perlu kita kasihin ASI booster dari kehamilan. Terus perawatan puting yang benar agar proses mengasihi lancar. Ini berarti saat hamil ya, berarti maksudnya ya. Perawatan puting saat hamil kali ya maksudnya. Iya, nggak perlu juga sih sebenarnya, Mom. Nggak perlu, heeh. Kalau hamil nggak perlu ngutak-atik puting karena nanti malah ujung-ujungnya takutnya kontraksi, apalagi kalau misalnya yang kehamilannya sensitif ya, itu malah kontraksi. Boleh kalau misalnya mau kayak kompres-kompres gitu aja cuma untuk biar nggak kering itu boleh. Tapi Mm-mm. kalau sampai pijet-pijet atau mau ditarik-tarik, apalagi dibilang karena bagi pemilik flat nipple, padahal waktu lahir nanti belum tentu masih se-flat itu gitu, karena bentuk puting tuh benar-benar berubah banget sih Ya. sesuai dengan ininya, Ya, dengan moms yang flat nipple prosesnya atau inverted kadang-kadang habis nanti dia lahiran. pompa-pompa atau enggak dia, iya dia nyusuin bayinya, jadi muncul tuh Benar. putingnya, jadi makin panjang gitu. Jadi tenang aja, karena tadi balik kayak yang kata dokter Stevia bilang, bayi itu nggak ngisep di puting, bayi itu ngisepnya di areola. Jadi memang harus ada tekniknya. Memang sih nggak akan semulus yang ibu yang putingnya lebih menonjol ya, tapi bukan nggak bisa gitu, bisa, tapi dengan ada teknik tertentu. Jadi itu memang butuh bantuan gitu. Oke, Satu satu lagi lagi ya, pertanyaan terakhir Chin dok Morris. mungkin. Mm-mm. Ini Mam Chin Morris mau tanya, dok, babyku OTW 3 bulan, sekarang dia BF mix pumping karena kemarin mau naikin BB agak banyak. Mau tanya gimana Hmm. caranya untuk menaikkan supply. Karena aku pernah baca, kalau 3 bulan sudah minum 150 cc. Sedangkan kalau aku sekarang pump pagi aja paling banyak itu, kalau siang sore malam paling cuma 120 cc. Cukup Mm-mm. untuk dia minum aja. Thank you. Coba Oke, dok, ini banyak permasalahan banyak ini mama-mama. ya, Iya banyak masalah loh jumlah mama-mama yang gini. selalu. Ya, jadi Heeh. karena nggak pede, karena di BF nggak pede, karena nggak bisa ngelihat ya Hmm. berapa jumlahnya. Jadi ya dia mix sama pumping juga gitu kan. Jadi ya pasti beda gini, Mom. Kalau Mom yang di BF-nya dominan sama yang full pumping, pasti produksinya akan kelihatannya lain ya. Kalau mama-mama yang epping-epping eksklusif pumping tuh kan dia bisa nyetok tuh agak banyak. Ya kan? Karena kan dia nggak di BF. Tapi kalau mama yang di BF kemudian habis itu dia juga pumping, ya pasti hasilnya nggak akan sebanyak yang apa yang eksklusif Karena udah pumping diminum. gitu. Ya karena udah diminum sama bayinya. Jadi memang kalau menyusui itu kita jangan pernah ngelihat produksi ASI kita dari hasil berapa sih jumlah Perahannya. di hasil Botol. perahannya. Betul, karena itu nggak menggambarkan. Karena ASI itu kan dia akan keluar terus. Selama dirangsang, selama dikeluarin, kadang di pompa udah nggak keluar, tapi kalau dipencet kan pasti keluar. Pasti semua mama-mama di sini kayak begitu deh. Ya kan, pas di pompa udah nggak netes lagi,
pencet-pencet, masih keluar terus gitu. Jadi dia kayak air keran memang akan keluar terus Sumbernya selama diproduksi dia terus. akan produksi terus gitu. Jadi makin makin payudara makin kosong, makin cepat kosong, dia pengisiannya malah makin cepat. Cepet. Malah produksinya, wah dipikirkan langsung di otak, wah nih demand-nya tuh tinggi nih. Jadi aku harus produksi lebih banyak lagi gitu. Jadi Kayak toko. memang kalau misalnya mau naikin produksi ASI dan mau naikin berat badan anaknya, coba diperhatikan manajemen laktasinya dulu. Jadi begini, menyusui anaknya gimana, berapa kali frekuensinya sehari, terus nyusunya satu payudara Berapa doang lama? atau 2 payudara. Nah, satu payudaranya berapa lama nyusunya? Kalau ya dia sering nyusu tapi cuma 5 menit, ya nggak dapet high milknya kan. Benar. Dapetnya yang ASI yang For milk formilknya. aja. Jadi dia harus dia harus di lebih lama ya nyusuinnya. Kita sarankan di atas 10 menit atau 15 menit, Bu. Nanti kalau mau lebih paling sampai 30 menit lepas pindah ke payudara sebelah. Kemudian dilihat malam harinya, oh ternyata bayinya tidurnya udah mulai panjang, bisa aja gitu. Misalnya udah 5 jam, 6 jam. Ya kalau lagi kenaikan berat badannya lagi seret, jangan dibiarin tidurnya sampai 5 jam, 6 jam, bayinya harus dibangunin untuk disusuin. Maksimal 4 Jadi jam ya, manajemen maksimal 4 laktasi. jam. Ya, jadi kalau bayi-bayi yang menyusui ASI, yang kalau berat badan yang nggak naik, itu jangan langsung cepet-cepet pakai sufor atau suplementasi, stres sendiri. Perbaikin dulu manajemen laktasinya bagaimana, manajemen menyusuinya. Kalau udah mulai makan, ya berarti yang dikaji dua, manajemen laktasinya sama manajemen MPASI-nya itu Kreasi. seperti apa. Gitu. Jadi memang, Lebih apa ribet ya, lagi. jadi Perlu belajar emang. kalau konseling itu kita benar-benar kayak personal banget gitu. Jadi ibu ini bagaimana nih? Kita harus kaji satu persatu. Jadi memang sulit sekali kalau cuma di satu pertanyaan terus kita bisa mau Menyelesaikan. nanya apa gitu, atau ada konsul apa gitu kan di DM atau di itu, kita sebenarnya agak susah tuh untuk jelasin karena yang perlu dikaji tuh banyak banget gitu. That's why makanya kadang kalau konseling laktasi tuh minimal banget 30 menit, lama banget kan soalnya. Gitu. Benar. Ada nih tuh si Mom Sin Morris ada di sini nih. Oke. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan sih lebih semangat ya untuk nyusuinnya, manajemen laktasinya. Fokusnya jangan ngeliatin hasil Jumlahnya. pumpingan. Dan terakhir tips aku nih buat para ibu-ibu, terutama yang masih pumping. Kalau lagi pumping, itu nggak usah dilihat-lihat hasilnya berapa. Tutup pakai kaos kaki anak. Makin mau liatin lebih breast gak pumpnya keluar. dilihat udah berapa, dilihat netesnya berapa, makin stres makin gak keluar. Gak Better keluar mendingan tuh. tutupin pakai kaos kaki, udah pompa aja 30 menit, habis itu baru buka gitu. Oke? Berapapun diterima, benar. Ya, Oh, oke deh dan kalau berapapun gitu. dikasih aja ke babynya. Karena ASI ya tetap bagus gitu. Berapapun yang dapat tetap dikasihin. Jangan pikirnya nggak dapat malah disimpan nggak dikasihin ke babynya. Pikir nggak cukup kan? Ada yang kayak Iya, gitu juga. gitu. Ini yang nonton ini mama-mama tuh kalau makin malam ternyata rame ya. Soalnya Malah tambah anak-anaknya banyak yang udah masuk. nyantai. Iya, aku pikir makin turun tinggal berapa gitu. Banyak yang masuk. Antusias banget. Nanti kita bakal lumayan sering sih akan bahas-bahas tentang nyusuin karena memang Laktadok ini sebenarnya kita antusias banget mau supaya Nah, ibu-ibu tuh punya pengetahuan yang pas ya. Jadi jangan cuma lihat-lihat dari media sosial aja, tapi kita maunya komprehensif karena kalau di media sosial kan infonya sepotong-sepotong ya. gitu. Dan mudah-mudahan sih sebenarnya Laktadok pengen banget ngejangkau yang mama-mama yang ada di pelosok-pelosok tuh, yang kayak di Papua, di Ambon. Yang Itu rumah kasihan loh moms. Itu enggak, apalagi mereka tuh nggak main Instagram begini kan. Mereka dan nggak jarang ada banget. konselor laktasinya di sana. Iya, nggak ada konselor laktasi sama sekali dan Nggak ada. mereka banyak kan mainnya Facebook ya biasanya. Gitu. Oh, Jadi iya. kasihan. Nah, makanya that's why kalau misalnya mom ada kenalan saudara atau enggak kerabat yang memang di jauh-jauh sana gitu, memang lagi struggle nyusuinnya, kirimin aja, share aja video Atau kita. Nanti masukin juga ke beberapa support group. Masukin support group ya, kalau atau WA kan ajakin lumayan aja kan. masukin ke support grup kita gitu paling ya. Oke moms, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kalian tuh info-info aja Pertanyaan deh yang nggak di kejawab Laktadok atau enggak di Mamari mau topik-topik apa, kita bakal bawain. Jadi bahas ya. pokoknya intinya kalau misalnya masih menyusui langsung dipertahankan ya moms. Jadi nanti jangan sampai bulan-bulan pertama nyusuinnya lancar, habis itu menjak ibunya bekerja atau gimana akhirnya jadi eksklusif Turun. pumping. Ya, bukannya nggak bagus, eksklusif pumping itu ya tetap ngasih ASI juga, tetap bagus juga. Cuma kebanyakan kalau eksklusif pumping itu biasanya nggak terlalu lama, jarang banget yang mencapai sampai 2 tahun. Padahal kan sekarang mintanya sampai 2 tahun ya. Lebih Atau lebih aja juga boleh gitu, malah bagus gitu. 2 tahun tuh minimal. Tapi kalau mama eksklusif pumping itu sangat amat melelahkan.
Emang capek capek banget. sih, capek banget. Capek banget, dia harus Kerja 2 bangun, dia harus kali. duduk. Iya, kerjanya kayak 2 kali. That's why makanya udah 1 tahun tuh udah. Aku tuh udah salut banget kalau udah sampai ketemu yang 1,5 tahun masih pompa. Itu karena bener-bener aduh capek. Dan aku sendiri pun mungkin gak bakal bisa kali kalau Iya, untuk capek banget. eksklusif pumping. Ya, oke. Kalau gitu, terima kasih semuanya udah join. Ini Thank you 30 lagi semuanya. malah naik lagi. Oke, mau mama semuanya di sini. Mudah-mudahan nanti kita bakal ketemu lagi. Nanti ikut ya kalau ada misalnya topik-topik Berikutnya ada bahasan lagi. lainnya. Ya, ntar jangan lupa nih nanti yang nanya-nanya ini, nanti yang nanya di komen, yang nanya di sini udah kita screenshot. Nanti bakal kita undi. Nanti siapa yang beruntung 2 orang pemenang bakal Aduh, dapetin voucher dari ini tadi Mama yang udah Rebras Milk dibacain tadi, Jewelry. Dokter Margaret. Yang tadi Ya. dibacain, yang tadi Oh, dibacain kita. oh gitu. Oke. Iya. Yang tadi Jadi kita yang bacain ya berarti ya? iya yang Heeh. Mam Chin Morris sama Sasha Sa. Tapi nggak tahu ada Oh, nggak ya si Sasha Sa heeh. itu. Kalau nggak ikut yang join kita ini berarti nggak Tadi kita jadi kocok. Kalau pemenangnya. Mam Chin Morris ada Nanti tuh. kita ya udah berarti menang tuh. Hmm. Berarti nanti ditunggu deh. Nanti bakal dapat free konsultasi langsung sama dokter-dokter di Laktadok. Pemenangnya sama satu lagi akan mendapatkan voucher ya, e-voucher dari Pak Mama. Mari. Nanti tunggu aja di kontak ya nanti sama adminnya. Oke semuanya, selamat malam. Thank you Dokter Steffi ya. Balik Thank lagi you. deh kita ke anak masing-masing. Yes. Malam semuanya, good night. Selamat Malam, beristirahat good semua. night. Bye.